Halo guys, jumpa lagi bersama kita di Bincang Mahasiswa. Dengan saya Wahyu Saputra dan di sebelah saya ada. Nur Fadini. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari para penonton, yaitu ada 4 poin yang tentunya akan kita bahas sedetail mungkin ya. Yang pertama itu mengenai materi pembelajaran. Nah, menurut saudari Mici, apa sih itu materi pembelajaran? Nah, yang saya tangkap bahwa materi pembelajaran ini alat bantu seorang guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran, baik itu dari materi kosakata, mufradat, bahasa Arab, dan lain-lain sebagainya. Secara singkatnya begitu, mungkin ada tambahan dari host kita pada hari ini, yaitu Saudara Wahyu Saputra. Saya persilakan. Oke, baik. Dari pernyataan tadi, kesimpulan paling sederhananya adalah materi pembelajaran itu adalah alat bantu, baik berupa yang fisik ataupun yang bukan fisik. Nah, dalam hal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari penanya nih. Apa sih manfaat dari materi pembelajaran? Manfaat materi pembelajaran secara singkatnya itu mengembangkan 3 aspek. Yang pertama kognitif, pengetahuan. Yang kedua afektif, itu sikap. Dan yang terakhir itu keterampilan seorang peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu secara singkatnya yang saya pahami. Kepada saudara Wahyu, apa mau menambahkan sesuatu yang hal lain? Oke, kalau dari saya sendiri, materi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena materi itu adalah inti pembahasan dalam pelajaran tersebut gitu. Ya, yang tentunya materi itu harus relevan dengan kebutuhan siswa gitu. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih jenis-jenis materi pembelajaran gitu? Persilakan. Kayaknya kita bagi 4 aspek. Yang pertama materi fakta. Materi fakta itu sesuatu yang informasi dan sesuai fakta. Misalnya dalam proses pembelajaran bahasa Arab ada percakapan. Nah, di situ kita harus, seorang guru harus menontonkan kepada peserta didiknya salah satu video percakapan. Nah, itulah faktanya. Dan yang kedua ada konsep. Seorang guru itu harus menyusun konsep tentang pembelajaran bahasa Arabnya. Mungkin 2 aspek ini saya serahkan kepada saudara Wahyu yang materi prinsip sama materi prosedur. Bagaimana? Nah, baik. Lanjutan dari jenis-jenis materi pembelajaran tadi ada materi konsep dan prinsip. Nah, maksudnya ialah materi itu harus disusun secara konsep, maksudnya dibulatkan, maksudnya supaya tidak mengembang. Fokus pembahasannya itu terlihat gitu. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu. Terus ada prosedur. Tentunya prosedur itu mencakup langkah-langkah. Misal di 10 menit pertama kita membahas tentang apa, 10 menit selanjutnya kita membahas tentang apa gitu. Jadi pentingnya bisa dikatakan 4 faktor tadi ini merupakan inti atau bagian paling penting dari materi jenis pembelajaran itu sendiri. Yang pertama harus materinya harus berupa fakta. Terus yang kedua materinya harus ada konsep. Yang ketiga itu harus ada prinsip. Yang keempat dan harus ada prosedur atau langkah-langkahnya gitu. Nah, baik. Kita melanjutkan ke pertanyaan terakhir, yaitu mengenai prinsip-prinsip pemilihan materi. Apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam memilih materi pembelajaran gitu? Saya persilakan kepada saudari Mici. Yang pertama itu ada relevansi, di mana materi itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua ada keterkinian, maksudnya materi itu harus materi yang sudah berkembang sekarang. Maksudnya yang sesuai dengan media teknologi sekarang. Nah, yang ketiga itu ada manfaatnya. Ya, tentu itu harus ada manfaat sih untuk materinya. Yang keempat sama kelima kayaknya bisa dijelaskan oleh saudara Wahyu. Saya persilahkan. Oke, baik. Yang selanjutnya tuh ada yang namanya tingkat kesulitan. Nah, maksudnya ialah materi
tingkat kesulitannya berbeda. Misal nih di pertemuan pertama atau pembahasan dasar kita kasih materinya itu yang bisa dibilang tuh gampang ya, maksudnya gampang dipahami gitu. Atau secara bernalar kita hanya butuh nalaran sederhana kita sudah bisa paham. Nah begitu ke pertemuan selanjutnya, yakni kan siswa ini udah dapat dasar nih, udah dapat bekal nih. Nah tentunya untuk mengembangkan materi yang mereka dapatkan tadi, kita akan meningkatkan lagi kesulitan materi yang akan kita ajarkan sekarang gitu. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak semerta-merta langsung ke tingkat yang paling sulit gitu. Seperti SD itu Ya, ada SD, tingkatannya. SMP dan SMA. Nah, terus ada yang namanya keberlanjutan. Maksudnya materi tersebut keberlanjutannya itu adalah ada pengulangan atau ada relevansi antara materi pertama, kedua dan seterusnya gitu. Jadi poin pembahasan di pertemuan pertama itu ada kaitannya dengan pembahasan Poin kedua dan selanjutnya gitu. Saya rasa cukup itu saja buat hari ini. See you next time di konten selanjutnya.